Ya, saya sebagai Kristen. Jadi saya mau Baik, terima bertanya, kasih. Silakan, silakan Bang. Anda mau bernarasi, mau nanya, silakan. eh, saya bukan bernarasi, cuma hanya saya menanya, apa betul ya, orang kita dan ini kalau ke masjid tidak pakai celana dalam ya? Baik. Jadi begini Bang ya, saya mau ini dulu, mau sampaikan Karena kepada Anda karena gini, ya. kenapa saya bertanya seperti Terus? ini? Karena 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 kenapa saya menanya seperti ini, karena banyak juga saya sedikit mendengar ke saudara teman muslim juga gitu. Heeh. Oh, jadi ini saya pribadi Ya, aja ya, itu. ya Bang ya. Saya cerita tentang pribadi saya aja ya. Saya nih biasanya pakai baju gamis kan kayak gitu kalaunya ke masjid. Ah, apakah kagak pakai celana Ya, dalam? Saya udah pakai gamis, pakai pula ya baju kaos dan pakai celana pendek ditambah celana dalam. Ah, kayak gitu saya. Banyak lapisannya. jadi saya Yang penting tidak menghalangi saya area wudhu saya menanya gitu loh. menanya aja Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Memang kalaunya Anda mau tanya kayak gitu, ya kita pasti jawab gitu loh. Tapi ini jawabannya sesuai dengan pribadi saya aja gitu ya, Bang ya. Ya, ya. Gitu. Semua pakaian saya lengkap loh. Masa nggak pakai celana dalam? Wih, ada musik, Bang. Kalau ada musik nanti yang di YouTube kena gitu. Saya mute dulu, Bang. Mungkin ada pertanyaan lain, Bang, silakan. Dibuka dulu kameranya. Buka dulu ininya mic-nya, Bang. Bang, Bang, saya boleh menanyakan Ya, sesuatu nggak, Bang? Abang Kristen dari lahir kah? ya, saya ada Kristen dari lahir. Oh, abang sering baca kitab abang nggak? Bentar-bentar saya Silahkan dibuka dulu kameranya, Bang. Nah, udah. abang sering baca kitab abang nggak? Nah, jarang-jarang sih, jarang-jarang. Oh, jarang. Baik, baik. Sebenarnya kalau abang ahli kitab abang ya, saya mau nanya gitu. Abang menuhankan siapa gitu loh? Ah, Tuhan Yesus. Oh, di mana Yesus ngaku Tuhan, Bang? Saya juga tidak mengerti sedalam itu juga, karena kenapa saya tidak mempelajari sedalam-sedalam seperti itu, karena saya cuma mengikut Kristen aja gitu kan, mana yang Baik. dituankan teman saya ya Baik, itu Bang. saya Jangan ikut ketawa aja teman-teman gitu. di bawah. Napa ya banyak emot ketawa? Heran juga sama teman-teman ini malah emot ketawa banyaknya. Gini bang, ya saya kasih pesan ke abang, mari belajar gitu, pelajari kitab abang. Yang seperti ini kan artinya bang ya, bahwa anda selama ini hanya ikut-ikutan saja gitu loh, tanpa memahami dari kitab suci anda. Kayak gitu jadinya. Hmm, oh gitu ya. Iya, makanya kita beragama itu harus paham dengan pedoman hidup kita. Itu aja bang ya, orang jualan motor Ini, ya di dialer itu kan ada tuh ya cara panduan ini saya mau nanya pasangnya. lagi Pak Ustadz. Silakan, silakan. Hmm, kenapa ya orang kita Muslim itu Tuhannya nggak nampak ya, tapi hanya Oh disebut-sebut baik. Allah Allah katanya. Tapi tidak ada Mm-mm, pernah nampaknya mm-mm. seperti orang kami Kristen ini nampak wujudnya gitu. Oh nampak wujudnya. Kapan abang pernah lihat Yesus? Hah? Seperti yang digambarkan orang Kristen di Iya, foto-foto itu seperti itu. bang. Itu yang digambarkan gondrong Yang itu saya ada, itu yang yang adalah yang gambaran dari Leonardo Leonardo da Vinci itu bang, bukan Yesus asli. Ah,
bikin keselak aja bang ini. Gini bang. Kalau Anda bertanya seperti itu ya bang ya, kenapa Allah itu tidak pernah dilihat oleh manusia? Karena mata manusianya itu terbatas. Gitu. Bukan berarti Allah itu nggak ada, tapi mata kitanya yang terbatas. Bang, abang kan sama tuh punya saya ya, matanya 2, kan betul ya? Nih kita streaming. Saya mau tanya abang, mata abang dapat lihat alis abang nggak? Ini ada yang sering juga telepon saya Pak Ustadz, mohon maaf. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung dimatikan aja kalau ada musiknya. Ya. Jadi begini bang, ya kenapa Tuhannya umat Islam itu tidak dapat dilihat dengan mata? Ya kan saya udah ajak abang berpikir nih, ya. Abang dan saya sama-sama punya mata, sama-sama punya alis, ya. Bukan berarti Tuhan itu nggak ada, tapi mata kita yang terbatas. Mata abang bisa nggak lihat alis abang? Tidak bisa Pak Ustadz. Padahal kan letaknya bersampingan, betul? Betul. Artinya mata kita yang terbatas, penglihatan kita yang terbatas. Kagak usah lihat Tuhan, lihat alis sendiri aja nggak bisa gitu loh bang. Makanya sifat Tuhan itu, Tuhannya para nabi, ya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Terus Yesus pun berkata di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, ya, tidak akan dapat dilihat wajah Tuhan, kata Yesus. Rupa Tuhan itu nggak dapat dilihat, wajahnya pun, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu kata Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat bang. Kalau kita mengikuti ajaran para nabi terdahulu, ya, ajaran dari Yahudi, tidak ada para nabi menyembah Tuhan yang kelihatan. Nabi Ibrahim Tuhannya kelihatan? Enggak. Nabi Musa Tuhannya kelihatan? Enggak. Salomo Tuhannya kelihatan? Enggak. Nabi Salomo, Nabi Daud? Enggak juga. Enggak ada Tuhan itu kelihatan. Makanya di dalam kitab Yahudi di Keluaran 33 nomor 20, di situ dikatakan barang siapa melihat Tuhan maka dia akan mati. Kayak gitu bang. Itu ajaran dari Yahudi, artinya Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata kita gitu. Karena mata kitanya yang terbatas gitu loh bang. Nah kalau Anda mengatakan, oh Tuhan saya itu muncul di abad pertama. Ketika saya tanyakan, kapan abang pernah melihat Tuhan abang? Katanya seperti di lukisan. Waduh, lukisan itu bang ya halusinasi dari Leonardo da Vinci. Yang digambarkan orang Kristen yang gondrong itu bang, itu bukan Yesus sebenarnya. Itu lukisan dari Leonardo da Vinci, bukan Tuhan Anda. Jadi jangan menghayal. Gini juga bang ya, bahwa kalaunya Anda menghayal itu Tuhan Anda, artinya Tuhan Anda sudah tidak adil gitu. Kenapa? Begini bang ya, Yesus, kita sepakat dulu ya bang ya, bahwa Tuhan itu maha adil, sepakat nggak bang? Sepakat sih, sepakat Pak Ustadz. Baik. Kalau abang sepakat Tuhan itu maha adil, berarti adil ke seluruh makhluknya ya. Nah, Tuhannya umat Islam ya bang ya, Tuhannya umat Islam tidak dapat dilihat oleh seluruh manusia. Tidak ada satupun makhluknya yang dapat melihat. Adil nggak dia? Adil. Seluruhnya tidak dapat melihat. Adil? Oke. Nah, lalu Tuhan Anda turun di abad pertama. Yang bisa melihat Tuhan Anda itu hanya orang di abad pertama. Di abad 24 ini, 24 ya ini ya abadnya ya. Di tahun 2024 ini tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda adil? Dia menampakkan diri di abad pertama, di kampungnya, di kampung Nazaret. Terus saat ini Anda letaknya di mana? Di Indonesia. Orang Indonesia tidak dapat melihat Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda itu adil? Saya juga sih tidak agak percaya kali Pak Ustadz. Kalau itu yang di lukisan itu adalah Tuhan katanya. Tapi sebenarnya itu Memang bukan bang. Saya kasih tahu abang ya, yang di lukisan itu adalah lukisan Leonardo da Vinci gitu. Bukan saya mengada-ngada bang. Itu cuma lukisan gitu. Kalau abang saya bukakan Google nanti saya malah, gini ya bang ya, bukan bermaksud menghina ya bang ya. Kalaunya abang buka Google, ketik aja Yesus ya,
seluruh dunia mukanya itu, wajahnya itu beda-beda, Bang. Iya, serius loh. Kalau Yesus di Afrika, Yesusnya digambarkan negro gitu. Terus kalau Yesusnya di Cina, digambarkan Yesus matanya sipit. Gitu. Terus kalau di Amerika ya yang seperti abang lihat itu, rambutnya gondrong. Jadi itu bukan Yesus yang asli, Bang. Beda gitu. Iyalah Pak Ustadz, itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ada hal lagi yang perlu abang tanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Nanya aja sepuasnya. Saya segan dengan orang yang menuruti aturan dan bertanyanya baik-baik gitu. Pak Ustadz, kembali ke tadi pertanyaan tadi yang pertama Pak Ustadz. Saya juga penasaran karena sedikit banyak juga kepada teman-teman saya orang kita Muslim katanya itu kalau kami ke masjid itu sembahyang tidak pakai celana dalam katanya, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, saya juga agak sedikit membingungkan gitu. Saya juga percaya Oh, tidak aneh, percaya Bang. gitu. Aneh, praktek beda dengan praktek saya. Saya aja pakai celana dalam tambah celana pendek tambah gamis gitu. Iya. Gitu. Macam mana? Itu sebagian aja mungkin kayak gitu ya. Oh. Ya itu Kayak aja sih, Pak gitu. Ustadz. Iya. Jadi abang juga pertanyakan, kalau Anda bertanya dengan satu muslim, usahakan muslim itu menjawab dengan dalil gitu loh, Bang. Oh iya. Itu kuncinya. Gitu, jawab dengan dalil. Saya sih kurang paham juga Pak Ustadz. Gini. Kita tanya yang di bawah ya. Nih, rata-rata mayoritas kan muslim nih, hampir 5.000 orang ini ya. Ya. Teman-teman yang di bawah, khususnya laki-laki atau perempuan, apakah ketika Anda sholat pakai celana dalam atau tidak? Nah, jawab silakan. Ayo, saya kasih waktu jawab abangnya. Pakai, katanya Bang. Abang bisa lihat sendiri tuh jawabannya. Iya. Saya sih kurang percaya nggak percaya gitu karena entah ada juga yang mengada-ngada atau ada juga yang tidak juga gitu. Pakai, Bang. Rata-rata muslim di bawah pakai kan? Makanya saya pun juga pakai gitu. Pertanyaannya aneh sih. Aneh sih bagi saya, aneh loh, Bang. Baru Ya, pertama saya kali juga. saya dapat pertanyaan kayak gitu. Ya mohon maaf juga Pak Ustadz, mohon maaf juga. Nggak Karena apa-apa, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa.